Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang 6 tips dari OJK langsung untuk teman-teman semuanya yang belum pernah menggunakan pinjol atau mungkin buat teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan pinjol. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi agar kalian jangan sampai akhirnya ancur-ancuran hanya demi mensejahterakan pinjaman online. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini sudah selalu mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Insya Allah saya akan berusaha mempublikasikan video mengedukasi teman-teman, berbagi pengalaman dengan teman-teman tentang penggunaan pinjaman online, betapa bahaya pinjaman online, seperti yang akan saya bahas kali ini mengenai 6 tips dari OJK agar kalian jangan sampai terjebak pinjaman online. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sampai saat ini sudah galbay di pinjol, karena fakta di luar sana orang-orang yang sudah galbay di pinjol hidupnya insya Allah akan lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rawat-rawat utang pinjol, terjebak gali lubang tutup lubang dan endingnya hancur-hancuran. Jadi hati-hati saja buat teman-teman yang saat ini masih menggunakan pinjol lah, masih maksa bayar pinjol, rela gali lubang tutup lubang, jadi budak pinjol, endingnya tetap kalian akan hancur-hancuran. Oke, mengenai 6 tips dari OJK yang harus kalian ketahui buat teman-teman yang belum pernah menggunakan pinjol ataupun sudah terlanjur menggunakan pinjol, apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, langsung akan saya bahas satu persatu. Tips yang pertama dari OJK adalah kalian yang belum pernah menggunakan pinjol, ketika kalian terpaksa harus meminjam uang di pinjol, kalian harus cek legalitasnya dulu. Apakah pinjol-pinjol tersebut terdaftar berizin di OJK? Ya, harus dicek dulu. Bagaimana cara mengecek legalitas dari perusahaan pinjol tersebut? Yang pertama, kalian bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor 081 157 157 157, atau kalian bisa langsung nelpon ke OJK di nomor 157. Nah, itu salah satunya yang biasanya lebih cepat responnya dan lebih cepat dapat hasil. Kalau yang saya lakukan dulu ya, ketika saya ingin mengecek legalitas salah satu pinjol itu, saya langsung ngirim SMS ke yang nomor 081 157 157 157. Saya mengirimkan SMS ke situ, hanya menuliskan pinjol legal OJK, langsung muncul di situ. Ada waktu itu masih 104 pinjol legal waktu itu. Dan sekarang ini tinggal 97 pinjol legal yang masih berizin di OJK. Jadi kalian, ini tips langsung dari OJK yang belum pernah meminjol, tidak ada salahnya jika memang kalian terpaksa harus menggunakan pinjol, cek dulu legalitasnya ya teman-teman. Lalu tips yang kedua dari OJK, ketika kalian sudah terlanjur menggunakan pinjol ya, yang harus kalian lakukan adalah tetap berpikir tenang. Ya, itu kuncinya. Tenang, jangan panik, jangan takut. Karena kalau misalkan pinjol yang kalian pakai itu ternyata pinjol legal, maka kata OJK akan aman ya. Jadi makanya OJK suka menyampaikan pinjamlah di pinjol legal agar aman ya teman-teman. Jadi nggak usah panik. Ketika kalian sudah mengecek legalitas dari perusahaan pinjol tersebut dan ternyata berizin, maka kalian nggak usah panik. Tetap tenang karena semuanya akan aman dan baik-baik saja. Oke, itu yang kedua ya. Lalu tips yang ketiga, untuk teman-teman yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, dan kalian mungkin ada yang tidak mengecek dulu legalitas pinjol tersebut, langsung karena kalian melihat postingan iklan di media sosial, langsung saat kalian install lalu mendaftarkan data dan meminjam uang di pinjol tersebut. Nah, akhirnya kan mungkin ada yang terjebak pinjol legal, ada juga yang terjebak pinjol ilegal. Dan apa tipsnya agar kalian tetap aman, tetap baik-baik saja? Yaitu jangan pernah gali lubang tutup lubang. Ya,
Jangan membuat hutang baru untuk untuk melunasi hutang yang lama. Itu tidak boleh dilakukan. Itu sangat fatal. Jika kalian sampai mencoba membayar hutang pinjol yang satu dengan meminjam uang ke pinjol yang lain, maka selamat, hidup kalian akan hancur ya. Endingnya kalian akan hancur-hancuran, kalian akan menyesal, dan jika terus maksa bayar pinjol dengan gali lubang tutup lubang, endingnya suatu saat nanti semua harta benda kalian akan berpotensi terkonversi untuk membayar utang pinjol tersebut. Ada yang sampai jual-jual aset ya, menggadai-gadai aset, ada yang menjual istrinya, ada juga yang sampai menjual barang-barang yang sangat berharga. Nah, itu tidak perlu dilakukan teman-teman. Makanya saya selalu menyampaikan berulang-ulang, ketika kalian tidak mampu bayar dan baru memiliki satu hutang di satu pinjol, maka gagal bayar adalah solusi yang paling simpel agar kalian tidak berpotensi terjerat utang pinjol yang makin banyak. Ya, kalau gali lubang tutup lubang, maka utang kalian semakin numpuk, tidak akan pernah ada selesainya. Setelah dihitung, utang kalian mungkin sudah ratusan juta rupiah, padahal awalnya kalian hanya memiliki satu utang, yaitu 1 juta rupiah. Hati-hati, jangan gali lubang tutup lubang. Oke. Lalu tips selanjutnya yaitu untuk teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan pinjol nih saat tidak mampu bayar, yang harus kalian lakukan adalah segera memutuskan untuk putus komunikasi dengan pinjaman online tersebut, terutama dengan debt collector pinjol. Karena apa? Kalau misalkan kalian tidak segera memutus komunikasi dengan DC pinjol, maka suatu waktu kalian walaupun sekuat apapun mental kalian, maka lama-lama akan hancur juga. Karena semua yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS itu akan berpotensi merusak mental nasabahnya. Itu fakta teman-teman. Jadi jangan sampai kalian karena merasa saya mah ada kuat mental, lalu kalian langsung tidak pernah memutus komunikasi dengan debt collector tersebut. Banyak yang trauma sampai memegang handphone saja mereka tidak mau, karena setiap menit, setiap detik ada telepon masuk dari DC pinjol. Lalu 5 menit sekali atau setengah jam sekali chat WhatsApp masuk dari DC pinjol. Nah, itulah makanya putus komunikasi dengan debt collector tersebut adalah hal yang penting kalian lakukan ketika sudah terlanjur meminjam uang di pinjol dan sudah tidak mampu bayar. Ya, karena kalau kalian meladeni DC-DC tersebut, membalas semua chat WhatsApp-nya, maka suatu saat nanti selain mental kalian rusak, maka kalian juga ada kemungkinan didatangi DC lapangan karena kalian selalu merespon penagihan tersebut. Kalian akan semakin ditekan, dimaki-maki, dihina, diancam-ancam, dan akhirnya saat mental kalian rusak, saat mental kalian runtuh sekuat apapun, dan akhirnya bisa berpotensi kalian memaksa bayar utang pinjol dengan gali lubang tutup lubang. Itu yang harus kalian hindari ya. Jadi teman-teman mulai sekarang tidak mampu bayar, segera putus komunikasi dengan debt collector tersebut dengan cara mengganti nomor HP, mengganti WhatsApp, mengganti email, menghapus semua media sosial. Setelah itu kalian lebih bisa fokus untuk menata kehidupan kalian agar lebih baik ya. Jangan lagi terus-terusan memikirkan pinjol, lupakan semuanya. Cari duit sebanyak-banyaknya, minimal uang tersebut bisa kalian gunakan untuk bertahan hidup ya. Jangan terus memberikan kehidupan pada pinjol sementara hidup kalian hancur-hancuran. Oke. Lalu tips selanjutnya ini untuk teman-teman yang sudah terlanjur ya menggunakan pinjol. Kata OJK, kalau misalkan kalian sudah tidak mampu bayar ya sudah galbay dulu, katanya kata OJK. Galbay dulu, urusan nanti. Nah, utang kalian itu akan seperti apa? Yang jelas tidak mampu bayar, gagal bayar adalah solusinya. Seperti yang disampaikan oleh saya sebelum-sebelumnya, saya sering menyampaikan jika tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Apalagi kalian baru memiliki satu utang di satu pinjol. Lebih baik gagal bayar, jangan terjebak gali lubang tutup lubang. Itu kan selalu saya sampaikan, karena faktanya gagal bayar lebih baik dibandingkan dengan gali lubang tutup lubang ya teman-teman. Jadi stay galbay jika tidak mampu bayar. Nanti insya Allah suatu saat nanti si pinjol tersebut, karena pinjol tersebut adalah pinjol legal, maka utang kalian diasuransikan ya. Kita berdoa saja, karena saya tahu perusahaan pinjol ini diasuransikan, tetapi
mereka tidak akan pernah ngasih tahu pada nasabahnya, karena kalau misalkan nasabahnya tahu bahwa utangnya diasuransikan, maka akan semakin banyak yang tidak akan membayarnya. Makanya ini rahasia pinjol yang tidak boleh diketahui oleh teman-teman yang menjadi nasabah pinjol tersebut ya. Itu teman-teman. Lalu selanjutnya, tip yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian sudah terlanjur menggunakan pinjol, lalu kalian menyatakan tidak mampu bayar dan akhirnya kalian gagal bayar. Nah, setelah gagal bayar, selain harus berpikir tenang, harus kuatkan mental, putus komunikasi dengan debt collector, jangan mikirin slik OJK, jangan mikirin skor kredit bermasalah, jangan mikirin DC lapangan. Lalu yang harus kalian lakukan yang paling penting adalah kalian harus ikhlas. Ikhlas menerima kenyataan bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar ya. Jangan maksa bayar dengan cara apapun ya, misalkan dengan cara dicicil sedikit-sedikit bukanlah solusi. Lalu membayar berbiaya perpanjangan tenor bukan solusi karena tidak pernah mengurangi hutang pokok. Lalu kalian membayar pokoknya saja tanpa negosiasi, itu juga bukan solusi ya. Jadi yang terpenting kalian ikhlas menerima kenyataan bahwa kalian tidak mampu bayar, terima segala risikonya, nanti kalian tidak bisa pinjol lagi. Itu ya resiko ketika kita tidak mampu bayar di pinjol. Selain ditagih setiap hari, setiap saat, maka kalian akan berpotensi tidak bisa menggunakan atau meminjam uang di pinjol lagi. Jangan khawatir teman-teman, lebih baik kalian jauhi pinjol agar hidup kalian selamat. Insya Allah selamat dalam arti kalian tidak akan pernah hancur-hancuran, harta benda kalian tidak akan pernah habis, karena orang-orang yang menggunakan pinjol lalu tidak paham saat tidak mampu bayar, maka semua harta bendanya akan berpotensi habis untuk membayar utang pinjol. Tidak sedikit yang gajinya per bulan itu habis untuk bayar pinjol, tabungannya yang biasanya disimpan akhirnya habis tergerus untuk bayar pinjol, lalu asetnya yang berharga dijual untuk bayar pinjol, barang-barang berharganya digadaikan untuk membayar pinjol, sertifikat rumah, sertifikat tanah, semuanya habis dijual untuk bayar pinjol. Itu karena tidak ikhlas menerima bahwa kalian itu sudah tidak mampu bayar dan selalu maksa bayar dengan cara apapun. Makanya kalian hati-hati ya, lebih baik kalian legowo, terima semua kenyataan ini bahwa kalian tidak mampu bayar. Dan setelah itu langkah yang harus kalian lakukan adalah pelan-pelan untuk bangkit dari keterpurukan ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik dan kalian selalu ingat untuk berpasrah diri sama Allah, untuk taubat dan menjauhi pinjaman online. Setelah itu kalian minta pertolongan sama Allah agar diberi solusi lain, agar diberi rezeki lagi, agar kalian tidak terus-terusan harus menggunakan pinjaman online. Dan Allah juga akan memberikan solusi pada kalian, akan memberikan jalan keluar untuk kalian agar kalian mendapatkan rezeki yang lebih halal, rezeki yang lebih berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hidup kalian akan lebih berkah dan akan lebih baik dibandingkan dengan kalian terus-terusan menggunakan uang pinjol. Oke, semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman yang saat ini belum pernah menggunakan pinjol untuk berhati-hati, jangan sampai terjebak hutang pinjol. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan pinjol, untuk tetap tenang, jangan panik, segala sesuatu pasti ada solusinya. Jangan sampai kalian gara-gara memiliki hutang pinjol lalu kalian mengakhiri hidup, bukanlah solusi. Ingat, ada Allah yang akan menolong kalian, ada Allah yang akan membantu kalian, dan insya Allah akan mengangkat derajat kalian yang sebelumnya terpuruk, dan insya Allah kedepannya hidup kalian akan lebih baik. Dan yang penting kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.